Halo sahabat Surya Pangan, perkenalkan saya dengan Riri. Kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa tepung terigu di mana mungkin ibu-ibu pengen tahu perbedaan antara tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein rendah, dan tepung terigu protein sedang. Nah, kalau pengen tahu, nanti sekalian saya kasih tahu cara untuk bagaimana membuat produk dari tepung-tepung tersebut. Simak videonya kali ini. Kali ini saya ingin memperkenalkan tepung protein tinggi, yaitu tepung gerbang. Tepung gerbang ini kegunaannya adalah untuk aplikasi roti tawar ataupun roti manis. Jadi, kenapa harus pakai gerbang? Karena perbedaan dari gerbang adalah untuk bread height ataupun ketinggian roti lebih tinggi dan volume roti lebih besar dan kandungan penyerapan airnya lebih banyak, sehingga jumlah dari roti pun akan semakin banyak memakai gerbang. Yang kedua adalah tepung terigu premium dengan protein sedang, yaitu tepung terigu kompas. Tepung terigu kompas ini bisa digunakan untuk diaplikasikan untuk terang bulan, martabak manis, donat, roti manis, ataupun jajanan pasar lainnya. Kenapa? Karena untuk menggunakan kompas ini akan menghasilkan produk jadi lebih lembut dan kaya cita rasa. Yang ketiga, kita punya tepung terigu protein rendah, yaitu Gatot Kaca. Gatot Kaca ini bisa diaplikasikan untuk kue kukus, untuk gorengan, ataupun kue kering. Jadi bisa juga digunakan untuk mie. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pengen membuat kue ataupun mie ataupun kue kering dengan protein yang rendah, kita bisa gunakan Gatot Kaca. Kenapa? Hasilnya untuk gorengan akan lebih kriuk dan lebih renyah. Oke, terus ibu-ibu kan sudah tahu ya, jadi kegunaan tepung gerbang, tepung kompas, dan tepung Gatot Kaca. Jadi buruan, jangan nunggu lama-lama lagi, buruan ke toko Surya Pangan, terus beli tepungnya, kita buat langsung produknya di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Hari ini saya mau buat roti gulung ataupun roll bread memakai tepung terigu gerbang, yaitu tepung terigu protein tinggi. Untuk bahan-bahannya adalah gula pasir 250 gram, garam cukup 2 gram saja, improver saya memakai Bakerin Plus atau boleh improver yang ada di rumah, silahkan. Susu bubuk sekitar 40 gram, telur 3 butir, margarin 150 gram, air boleh air biasa atau air es sekitar 350 gram. Dan ragi instan, saya di sini memakai ragi instan sekitar 22 gram. Dan keju parut atau seres untuk nanti garnish untuk rotinya. Untuk tahap pertama, kita masukkan bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu gerbang ukuran 1 kg. Kita masukin ke mixer. Saya memakai mixer yang sekitar 3 kg. Bahan-bahan keringnya ada tepung, ada susu bubuk. Kita masukin susu bubuknya, kita masukin improvernya juga, kita masukin ragi instannya. Ibu boleh pakai ragi basah juga boleh, tapi nanti untuk ukurannya pemakaian ragi basah harus 2 kali lipat dari ragi instannya ya Bu ya. Saya masukin. Nah, setelah bahan-bahan kering
campur, kita aduk sekitar 2 menit untuk apa? Supaya untuk bahan-bahannya tercampur semua terlebih dahulu. Ingat ya Bu, garamnya jangan dimasukin, garam itu adalah step yang terakhir. Untuk step kedua, kita pecahin telurnya. Lalu kita masukkan ke dalam mixer. Jadi telurnya 3 butir kita masukin satu persatu. Oke. Kita aduk selama 2-3 menit. Selama kita ngaduk telurnya, kita boleh masukin airnya sedikit demi sedikit. Ini udah kalis ya, jadi kita keluarkan dari mixer adonannya. Nah, menandakan dia kalis seperti ini. Ambil sedikit, terus kita stretch adonannya. Nah, kalau dia seperti ini berarti dia sudah kalis. Nah, selanjutnya kita mau proses rolling atau penggilingan. Di resting dulu sekitar 10 menit. Setelah di rolling, adonannya dipipihin, terus kita masukin ke loyangnya, lalu kita bolong-bolongin supaya tidak terlalu naik sehingga nanti bisa digulung. Jadi boleh menggunakan menggunakan garpu seperti ini, atau pakai tangan juga nggak apa-apa. Acak aja. Nah, setelah ini kita proofing selama 30-45 menit.